Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Depi Imanius Gule di The City Life Purwokerto. Online experience kita spesial Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayang kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun di mana Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, sekali merdeka tetap merdeka. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Nya bagi bangsa kita. Sebagai komunitas pengikut Yesus yang juga adalah bagian dari bangsa ini, ibadah kita kali ini spesial dengan nuansa keindahan Nusantara. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Feni Ari Asi dengan judul #Kabur Aja. Namun sebelumnya rekan saya Betty dan Tisil Band Purwokerto akan mengajak kita memuji Tuhan. Dan juga kita akan menyaksikan spesial perform dari rekan-rekan saya TCL Purwokerto. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini, enjoy and be blessed. Apapun hal-hal yang mungkin kedepannya tidak pasti dalam hidup kita, mari kita tetap ingat bahwa kita punya Tuhan Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan dengan segenap hati. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bersama-sama nyanyikan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama nyanyikan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan bagi bangsa ini Tuhan. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau menyertai setiap kami, Engkau juga menyertai bangsa ini Tuhan. Dalam setiap kesesakan dan kegelapan yang ada, bersama katakan Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku.
kuatkan setiap kami percaya Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan, Kaulah harapan kami dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dengan iman kami katakan Engkau Allah Immanuel. Ku berserah Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Merdeka! 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 Luar biasa, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara, sore hari ini kita akan sama-sama dengar pesan firman Tuhan. Saya mau angkat dari salah satu pahlawan Indonesia yang jarang disorot, tapi dia cukup punya pengaruh yang sangat besar. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu. Gadis ini berasal dari Maluku Tengah. Ibunya meninggal waktu dia masih bayi dan kemudian dia dibesarkan oleh ayahnya, seorang kapten yang bernama Paulus Tiahahu. Paulus Tiahahu adalah seorang tokoh yang membantu perang Patimura melawan pasukan Belanda di tahun 1800-an. Martha Christina Tiahahu umur 17 tahun, dia kemudian memutuskan untuk ikut mengangkat senjata bersama dengan ayahnya berperang melawan pasukan Belanda. Dia dikenal sebagai gadis yang punya keberanian besar di kalangan pejuang, di masyarakat luas, bahkan di antara para musuh pasukan Belanda. Dia kemudian membangkitkan para kaum wanita untuk juga bantu bapak-bapak, para pria untuk berperang melawan Belanda. Dan dalam satu pertempuran di kota Ulat, bukan Ulat-Ulat Bapak Ibu, tapi ini nama kota, pasukan Patimura, Paulus Tiahahu dan juga Martha Tiahahu ditangkap oleh pasukan Belanda. Mereka kemudian dibawa dan kemudian ayahnya dijatuhi hukuman mati. Christina Martha Tiahahu dilepaskan karena mereka pikir masih muda. Lalu kemudian dia berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati tapi gagal. Dengan mata kepalanya sendiri, Martha Christina Tiahahu menyaksikan ayahnya mati oleh peluru tembak pasukan Belanda. Tapi yang menarik dari kisah ini, Martha Christina Tiahahu dia tidak mundur, dia tidak kabur, dia tidak lari, tapi dia justru kembali dan memimpin rakyat Maluku Tengah untuk terus memerangi pasukan Belanda. Dia masuk ke sebuah hutan, dia bergerilya dengan masyarakat Maluku Tengah. Dan kemudian satu hari dia kemudian tertangkap oleh pasukan Belanda. Karena melihat keberaniannya, maka Belanda memutuskan dia dibawa ke Jawa untuk kerja paksa. Di dalam kapal yang mengangkut dia ke Pulau Jawa ini, dia kemudian sakit dan kemudian meninggal. Martha Christina Tiahahu kemudian jenazahnya dimakamkan secara militer di Laut Banda. Jadi jenazahnya dibuang di Laut Banda dengan upacara militer pada Januari 1818. Bapak Ibu saudara-saudara, bertahun-tahun kemudian Martha Christina Tiahahu kemudian dikukuhkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Jasanya dihormati dengan sebuah monumen seperti patung yang sekarang berdiri di Ambon. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan dan dia juga namanya dipakai menjadi nama salah satu kapal KRI Martha Christina Tiahahu. Apa yang membuat gadis muda ini? Dia tetap berjuang, dia nggak milih kabur aja.
Tapi dia melihat ayahnya mati, ditembak oleh pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu tidak gentar sedikit pun. Dia justru bangkit, keberaniannya lebih besar untuk melawan penjajahan Belanda. Satu jawaban yang kita miliki sore hari ini adalah karena Christina Martha Tiahahu, dia punya hati untuk bangsa Indonesia. Dia punya hati untuk masyarakat Maluku Tengah yang menderita karena penjajahan Belanda. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar Indonesia hari ini? Kita semuanya menyaksikan pajak naik 250%. Kita semuanya menyaksikan pejabat-pejabat yang arogan dan menantang rakyat. Katanya jangankan 5.000, 50.000 aja datang. Didatangi beneran Bapak Ibu. Dia nongol sebentar masuk lagi gitu ya, karena udah dapat lemparan sandal dan lain-lain. Dan kita semuanya juga menyaksikan sekarang ini kalau kita nyanyi lagu-lagu ciptaannya orang, kita maka harus bayar royalti. Jadi setelah ini nanti kafe-kafe, mall-mall gak ada lagi lagu kayak yang diputar di Spotify Bapak Ibu. Nanti di kafe kita dengernya 17 Agustus tahun 45 gitu ya. Jadi atau Bapak Ibu jangan-jangan kita semua di gereja juga gak bisa nyanyiin lagunya orang. Jadi siap-siap nih TCL Band nyiptain lagu sendiri dan kita nyanyiin lagunya. Supaya nanti nggak di tengah-tengah kita lagi memuji Tuhan udah semangat kayak tadi ya Bapak Ibu. Tiba-tiba krik-krik Anda perlu bayar royalti. Celaka ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semuanya ternyata diperhadapkan dengan peraturan-peraturan yang sepertinya menyakiti hati kita semuanya. Tidak berpihak kepada kita. Kita kemudian mendengar kalau tabungan 3 bulan nggak dipakai, nggak ada keluar masuk, maka itu harus dibekukan oleh pemerintah. Kalau tanah kita punya tanah 2 tahun dianggurkan, itu pun diambil oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah kenapa banyak orang, ribuan orang nganggur di Indonesia bertahun-tahun gak diambil pemerintah gitu ya. Jadi kalau diambil kan lebih oke ya, lebih memihak kepada rakyat. Kita semuanya antri untuk dapat BBM subsidi. Kadang-kadang saya malas antri Bapak Ibu, walaupun mobil saya Sigra, saya ngantri di Pertamax. Bukan karena banyak duit, males ngantri, terlalu lama gitu ya. Ternyata Pertamaxnya dioplos juga. Jadi Indonesia parah banget hari ini. Bahkan sampai kemudian beberapa orang mengibarkan bukan hanya bendera merah putih tapi bendera One Piece. Wah, anime semua kenal Bapak Ibu ya. Luar biasa enaknya kalau Minggu sore begitu ya, muda-muda kenal One Piece gitu ya. Nah, Indonesia harapannya adalah Indonesia emas. Tapi sehari ini kayaknya kita lihat Indonesia bukan emas, tapi Indonesia lebih mencemaskan. Ada begitu banyak deretan kebijakan yang diambil yang melukai hati rakyat. Berdampak langsung kepada kita semuanya. Mungkin salah satu kebijakan pemerintah yang banyak manfaatnya adalah makan siang gratis gitu ya. Nah, anak saya pertama kali dapat makan siang gratis di sekolah. Lalu dia dengan penuh sukacita dia ngomong gini, "Mah, aku hari ini dapat makan siang gratis dari Gibran." "Oh ya, iya jadi hari ini aku makan siang gak pakai duit uang sakunya mama." Terus saya tanya, "Menunya apa hari ini?" "Kupat, pecel, bakwan," katanya ya. Terus dia protes, "Bapak Ibu gak ada susunya tapi," gitu ya. Jadi saya bilang bersyukur udah dapat gratis. Apalagi emaknya bersyukur banget Bapak Ibu, hemat uang saku gitu kan. Itu salah satu, tapi lebih banyak kita menemui kebijakan-kebijakan yang sangat melukai kita semuanya. Sebagai pengikut Tuhan Yesus di negeri Indonesia ini, apa yang perlu kita lakukan? Melihat carut-marutnya Indonesia hari-hari ini. Kabur saja? Orang-orang muda yang punya potensi, yang punya pendidikan, memilih tinggal di luar negeri ketimbang di negeri yang porak-poranda ini. Kita semuanya perlu ingat, Amerika, Prancis, Australia, Swiss, Jepang, Italia, Dubai, Turki, mereka semua tidak perlu kita karena mereka sudah negara maju. Tetapi Indonesia butuh Anda dan saya untuk memajukan negeri ini. Jadi jangan buru-buru kabur. Kita perlu punya hati untuk negeri kita tercinta. Sore hari ini saya mau ajak kita semuanya belajar dari seorang tokoh yang namanya adalah Nehemia. Nehemia arti namanya adalah penghiburan dari Allah. Dia orang Israel dari suku Yehuda. Tapi dia sukses di negeri orang. Dia sukses di negeri Persia. Dia tinggal dalam sebuah benteng yang namanya adalah benteng Susan. Itu adalah kota administratif Persia. Jantung kekuasaan Persia. Dan Nehemia diberkati Tuhan dengan jabatan yang baik.
Jabatannya dia adalah sebagai juru minuman Raja Artasasta. Jadi dia kalau juru minuman Bapak Ibu, dia yang nyicipin makanan minuman sebelum dimakan raja. Dia adalah penasehat raja, dia juga penanggung jawab keselamatan raja. Dan dia punya jabatan yang sangat strategis di Persia. Waktu dia dalam puncak karirnya, sudah sangat nyaman di Persia. Satu hari ada orang dari Israel datang kemudian bertemu ngomong kepada Nehemia. Nehemia, tembok Yerusalem runtuh, gerbangnya terbakar, kita semua ketakutan, Israel tidak lagi aman, rakyatnya terhina karena gak bisa bangun tembok. Mendengar semuanya itu Bapak Ibu, Nehemia kemudian tergetar hatinya, dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa berhari-hari, dia meminta pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel ini. Lalu kemudian dia terus-menerus menangis kepada Tuhan. Kenapa tembok Yerusalem penting buat dia sampai dia menangis begitu rupa kepada Tuhan? Karena tembok itu adalah simbol pertahanan. Begitu temboknya runtuh maka musuh akan dengan sangat cepat menyerang. Tembok yang kokoh itu adalah identitas nasional. Yerusalem adalah pusat keagamaan. Mereka percaya di Yerusalem Tuhan hadir. Yerusalem itu juga adalah pusat pemerintahan dan simbol kekuatan. Kokohnya tembok itu adalah sebuah simbol kekuatan dan kehormatan bangsa. Kalau sampai mereka tidak bisa membangun tembok, itu berarti mereka betul-betul dalam kondisi yang terhina dan mengenaskan. Dan yang menarik dari kisah ini adalah waktu dia berdoa berhari-hari kepada Tuhan. Ternyata Tuhan jawab doanya Nehemia. Nehemia 2 ayat yang ke-8 disitu dikatakan, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Tuhan dengar doanya, Tuhan jawab doanya, Tuhan berikan sesuatu di dalam hatinya. Pagi harinya dia berjumpa dengan Raja Artasasta. Dan ternyata Tuhan menuntun hati Raja Artasasta. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingin. Dan Nehemia mengalami pertolongan Tuhan. Nehemia dapat 5 hal dari Raja Artasasta. Yang pertama dia dapat izin untuk balik ke negerinya Yerusalem. Yang kedua Nehemia dapat surat kuasa. Yang ketiga Nehemia diberi perlindungan militer sampai di Yerusalem dengan aman. Nehemia juga diberi akses untuk sumber daya, mengakses sumber daya untuk pembangunan tembok Yerusalem. Dan dengan pertolongan Tuhan, tahukah Bapak Ibu tembok yang begitu megah dan kuat berhasil dibangun dalam waktu 52 hari. Semua selesai dibangun. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya adalah begini. Kenapa Nehemia tergetar hatinya? Dia sedih, dia puasa, dan dia mau melakukan pembangunan tembok yang penuh dengan resiko. Jawabannya adalah karena Nehemia tahu identitasnya. Dia tahu dia bangsa Israel yang diberkati di negeri asing. Kenapa Tuhan memberkatinya? Dia tahu. Karena Tuhan mau dia menjadi berkat bagi bangsanya. Jika Nehemia diam saja, gak peduli dengan bangsanya, maka berkat itu tidak akan pernah menjadi meaningful. Tapi berkat yang dia terima akan full untuk dirinya sendiri saja. Nehemia tahu berkat itu bukan tujuan hidupnya, tapi berkat itu adalah bahan bakar untuk dia bisa melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, bottom line kita sore hari ini adalah ini. Berkat Tuhan akan menjadi meaningful jika terlibat dalam misinya Tuhan. Bapak Ibu, saya punya pisau. Nah, jangan takut Bapak Ibu, jangan takut ya. Nah, saya punya pisau ini pisau udah lama saya pakai Bapak Ibu ya. Pisau ini waktu saya pakai buat motong sayur atau motong daging, maka akan bisa menghasilkan makanan yang enak. Dan pisau ini Bapak Ibu pernah saya pakai untuk potong 4 ekor babi. Ya, jadi Pak Giason kan suka berburu nembak Bapak Ibu ya. Nah waktu itu dapat 4 ekor gede-gede banget. Nah terus diserahkan ke STTSP, dibersihkan sama rekan-rekan di Soteria. Sudah jadi dagingnya dipisah, kepalanya dipisah, kakinya dipisah. Nah saya mulai potong-potong Bapak Ibu pakai pisau ini ya. Nah tahukah Bapak Ibu pisau ini potongan dari daging itu saya pakai masak rendang Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu pernah ingat
pernah dibagikan untuk kita semuanya. Jadi bahkan sampai ada yang sudah makan gini, Tan, besok kalau open PO rendang tadi aku pesen ya. Terus saya bilang, waduh ini tunggu Pak Pendeta berburu dulu baru bisa ada lagi gitu ya. Nah jadi waktu saya pakai pisau ini untuk sesuatu yang berguna, maka pisau ini akan jadi meaningful dan impactful. Bisa memberkati begitu banyak orang. Tapi pisau ini dia juga bisa menjadi kutuk kalau saya pakai buat nusuk orang. Pisau ini dia juga bisa bersifat netral. Kalau saya hias pisaunya pakai pita bagus-bagus, saya masukin plastik yang bagus dan kemudian saya pajang di lemari. Dia akan jadi warisan yang dipajang, tapi tidak punya dampak sama sekali. Bapak Ibu, berkat Tuhan, berkat yang tanpa misi Tuhan, itu hanya akan menjadi hiasan, tapi berkat yang dipakai untuk misi Tuhan, itu akan menjadi impactful, berdampak, berguna bagi banyak orang, bukan hanya sekedar sebuah warisan. Kita semuanya ada di gereja ini adalah salah satu warisan dari pendiri kita, Pendeta Filipus Budi Prayitno. Kalau kita cuma jaga gedungnya, itu menjadi sebuah warisan yang tidak ada gunanya. Tapi waktu kita semuanya bergerak dalam misi, dalam visi, dalam value, maka gereja ini akan terus berdampak. Dan gereja ini akan menjadi sebuah gereja yang siapapun orangnya bisa ikut Tuhan Yesus. Gereja ini bukan monumen, tapi gereja ini terus bergerak. Karena kita percaya kita semuanya diberi misi oleh Tuhan. Jadi ada 3 take away kita sore hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini. Ayo identifikasi berkat yang Tuhan titipkan bagi kita. Apa berkat yang kita terima dari Tuhan? Mungkin itu adalah talenta, kemampuan, keahlian. Mungkin itu adalah pekerjaan yang baik. Yang dari situ kita kemudian dapat uang, dapat berkat Tuhan. Mungkin berkat itu adalah posisi atau jabatan. Berkat itu mungkin juga bisa berupa koneksi. Atau orang-orang bersama-sama dengan kita, keluarga kita, itu adalah salah satu berkat Tuhan. Bapak Ibu, kemarin waktu saya ke Kalimantan, saya pergi ke perbatasan Indonesia. Indonesia Malaysia gitu ya. 10 tahun yang lalu saya pergi Bapak Ibu. Wah ini yang ini Bapak Ibu. Ini dilihat dulu ya Bapak Ibu ya. Nah 10 tahun yang lalu kondisinya begini nih Bapak Ibu. Tapi begitu seorang presiden yang bernama Jokowi naik. Dia kemudian melihat wajah perbatasan Indonesia. Dia kemudian mengubah. Membangun begitu indah dan megah. 10 tahun yang lalu saya pergi nyebrang ke Malaysia Bapak Ibu. Nggak pakai paspor, pakai kartunya adalah kartu pendeta gitu ya. Nah suami saya punya koneksi, masuk imigrasi dia bilang saya pendeta, saya mau masuk Malaysia. Oh ya oke, mobilnya kasih ke saya, jadi petugas imigrasi yang setir mobil, kita semuanya duduk di belakang, kita masuk Malaysia tanpa paspor. 10 tahun yang lalu, begitu saya balik masuk ke Malaysia, wah gila bedanya, Indonesia kumuh banget, Malaysia tertata rapi, bagus. Begitu saya balik Bapak Ibu, WA langsung, SMS langsung bunyi, selamat datang di Indonesia gitu ya. Wah rasanya prihatin banget. Tapi 2 bulan yang lalu saya pergi, saya menyaksikan perbatasan di Indonesia yang begitu megah. Dan saya bangga banget. Wah, 10 tahun lalu saya keluar, saya sedih. Tapi kali ini saya bangga karena negeri kita ternyata bisa punya infrastruktur yang sangat bagus dan megah. Presiden Jokowi, presiden ke-7, dia tahu bahwa posisi yang dia punya, jabatan yang dia punya adalah untuk dipakai untuk mensejahterakan masyarakat, mengangkat identitas bangsa. Dan itu semuanya kita nikmati. Tuhan tidak memberkati kita untuk berhenti dalam kenyamanan kita, tapi untuk bergerak dalam panggilan. Dia tahu sebagai pemimpin, dia tahu panggilannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Dia membangun begitu rupa dan kita semuanya bisa bangga hari ini. Take away yang kedua adalah cari misi Tuhan di sekitar kita. Apa misi Tuhan yang bisa kita lihat di sekitar kita? Karena berkat akan menjadi bermakna saat dipakai untuk misinya Tuhan, bukan hanya untuk mimpi pribadi kita. Ada seorang perempuan yang cukup terkenal, namanya adalah Niluh Jelantik. Orang tuanya bercerai waktu dia masih kecil, dia sering dibawa ibunya pergi ke pasar untuk berdagang. Mamah-mamah
ibu-ibu kalau beliin sepatu anaknya, biasanya sepatunya pilih yang rada gede supaya kakinya makin panjang, sepatunya masih bisa dipakai gitu ya. Betul ibu-ibu? Waduh, sore ini ibunya cukup sedikit ya. Nah, saya mewakili dah. Nah, dan dia pakainya selalu dibelikan sepatu bekas yang kegedean. Waktu dia sudah gede, kakinya udah pas, sepatunya udah jebol Bapak Ibu. Jadi dia sangat perhatian sekali dengan alas kaki. Dia kuliah dia kemudian bekerja di sebuah perusahaan pakaian terkenal di Amerika. Dan dia menjabat sebagai direktur di New York. Tapi yang menggelisahkan hatinya adalah dia kepengen pulang ke Indonesia membangun bisnis yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Akhirnya dia kembali ke Bali dan kemudian dia membuka sepatu dengan desain khusus. Dan tahukah kita semuanya sepatu-sepatu produk dari Nilo Jelantik dipakai oleh orang-orang papan atas. Karena dia sungguh-sungguh menekuni bidangnya. Dia tahu dia diberkati Tuhan. Dia tahu dia harus menggunakan itu dan kemudian ada begitu banyak orang yang ikut bekerja bersama-sama dengan dia. Dan dia juga sekarang ini menjadi senator. Dia menjadi masuk ke dalam pemerintahan. Dia tampung semua aspirasi dan seberapa bisa dia membantu, dia melakukan itu dan begitu banyak masyarakat Bali yang diberkati lewat kehadirannya. Apa misi Tuhan yang ada di sekitar kita? Kita semuanya perlu tahu, perlu jeli dan perlu peka. Dan take away yang ketiga adalah ini. Tindak lanjuti misi Tuhan. Kalau kita sudah temukan misi Tuhan, ayo bergerak, tindak lanjuti, bertindak, melakukan sesuatu. Jangan tunggu waktu yang tepat. Karena misi Tuhan jarang datang di waktu yang nyaman. Tapi misi Tuhan seringkali datang di waktu yang kita sendiri justru tidak nyaman. Kita semuanya hidup diberkati. Tapi kita juga perlu punya hati yang terpanggil. Karena itu akan menentukan langkah arah kita. Dan kemudian itu menjadikan berkat yang kita terima menjadi sesuatu yang bisa memberkati banyak orang. Waktu kita tahu ada misi Tuhan. Bukan datang di waktu yang nyaman. Tapi waktu kita melakukannya, ternyata Tuhan juga menolong kita. Tuhan juga mengirim orang-orang untuk melindungi, untuk menolong kita. Sehingga misi Tuhan itu bisa terlaksana dengan baik. Mari menjadi pengikut Tuhan Yesus yang punya hati bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia yang tercinta ini, dengan mengelola berkat yang kita terima, dengan bergerak dalam misinya Tuhan di negeri Indonesia. Karena kita tahu berkat Tuhan akan menjadi meaningful saat kita terlibat dalam misinya Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tuhan memberkati Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi negeri kami Indonesia. 80 tahun kami memperingatinya hari ini. Kami percaya tangan Tuhan ada di negeri kami Indonesia. Kiranya belas kasihan Tuhan, hati Tuhan juga terus memimpin para pemimpin kami sehingga boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak. Dan kami semua sebagai pengikut Tuhan Yesus, beri kami hati yang besar untuk terus mencintai bangsa ini dan memakai berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk membangun negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bumi pusaka. Satengahing jaman edan iki, swara gamelan kahanan bangsa, kala lirih kala sumbang. Saperangan ana kang nyekel bebener, nanging saperangan uga ana kang kablinger ing pepeteng. Apa iki wis dadi kodrating jaman? Apa mergo polahe manungsa kang wis ora wedi marang Gusti kang Maha Suci?
nanging anut pituduhing leluhur. Najan peteng hang liput jagat, pepadang bakal tumeka marang kang sedya ing bebener. Pepadang kuwi nyata, yaiku Gusti Yesus Kristus. Panjenengane hangendika, aku iki pepadanging jagat. Sapa kang melu aku ora bakal mlaku ana ing pepeteng, nanging bakal duweni pepadanging urip. Mula ayo kita dadiya bangsa kang ngambah dalan padang. Nyawiji ing katresnan nggondheli bumi pusaka iki kanthi iman lan bebener lan pangarep-arep. Ibu Pertiwi iki titipane Gusti. Ibu Pertiwi, tanah air pita. Nuwun. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara
Boleh berikan tepuk tangan Bapak Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan bahwa inilah doa kami Tuhan bagi bangsa tercinta kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami. Inilah doa setiap kami Tuhan bagi bangsa kami tercinta. Yang besar pasti kami percaya Tuhan dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebab kami tahu hatimu, kami tahu hatimu. Ada di bangsa ini. Sebab kami tahu hatimu, kami tahu hatimu. Ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat Tuhan yang telah diutus untuk membawa kemenangan kemanapun kami pergi. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama Bapak Saudara. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan Tuhan, berlari sampai tujuan. Bersama-sama lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami
Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menerima doa berkat, saya ajak kita semuanya untuk beri aplaus sekali lagi. Luar biasa. The City Light Band Purwokerto. Teman-teman saya yang ada di bawah, Salvator, Denny, Suwandi, sibuk banget Bapak Ibu, masih sempetin meeting Pak Heri. Semuanya thank you. Sore hari ini effortnya luar biasa sekali, kalian luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sama-sama menerima doa berkat. Bapa di dalam surga, kami tetap membawa negeri kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ada di negeri ini, Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memimpin bangsa kami tercinta. Kami semuanya pengikut Yesus, kami mau juga berkontribusi bagi bangsa ini. Kami mau juga memberikan berkat yang sudah Tuhan titipkan kepada kami untuk membangun negeri kami Indonesia, supaya negeri kami boleh semakin maju. Bapak Ibu saudara-saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita semuanya. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati keluarga kita semuanya. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Pendidikan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan yang berkenan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan SMA Soteria Mahardika. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong supaya pekerjaan ini boleh selesai tepat waktu. Jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Karena kami percaya salah satu kontribusi kami bagi negeri ini adalah melalui SMA Soteria Mahardika. Berkati proyek ini Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semuanya percaya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajahnya dan memberikan kepada kita semuanya sukacita, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebagai pengikut Kristus, marilah kita memiliki hati bagi bangsa ini dengan mengelola berkat yang kita terima dengan bergerak dalam misi Tuhan di negeri Indonesia ini. Karena berkat Tuhan akan menjadi meaningful saat terlibat dalam misinya Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapat berkat dan kekuatan dari tayang kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Feni Ari Asi untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua makin bersemangat dan makin kuat menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Betty dan TCL Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayang kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di daerah Anda. Saya Depi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan memberkati kita semua.